Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dari Angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Irfan Vivian akan membahas atau membawa materi mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer pada kali ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama mengenai narkoba, kedua revolusi industri 4.0, dan ketiga mengenai COVID-19. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya berharap kita semua selalu diberi kesehatan, kiranya juga kita jauhi dari hal-hal yang buruk, apalagi di masa pandemi COVID. Oke, kita lanjut. Baiklah, materi pertama mengenai bahaya narkoba. Apa sih itu narkoba? Nah, narkoba adalah narkotik dan mbah. Bukan. Narkoba menurut KBBI, definisi narkoba menurut KBBI adalah narkotik, psikotropika, dan obat terlarang. Itu menurut KBBI, bukan narkotik dan bamba ya. Nah, narkoba itu sendiri banyak jenis dan banyak yang digunakan di dunia medis, terutama untuk mengobati pasien. Salah satunya adalah morfin yang digunakan di medis untuk menghilangkan rasa nyeri pasien. Lalu kenapa narkoba dilarang? Ya, pasti dilarang karena banyak orang, khususnya warga Indonesia, menggunakan narkoba tidak sesuai anjuran atau resep dokter. Bahkan dari mereka menggunakannya setiap hari, bahkan berkali-kali, sehingga hal ini mereka menjadi kecanduan. Ketika mereka sudah kecanduan, narkoba ini akan merusak organ tubuh manusia, salah satunya hati. Jadi buat kalian yang udah punya pacar tapi sering sakit hati, mungkin kalian pakai narkoba. Enggak, bercanda. Oke, kita lanjut melihat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Kejahatan yang membahayakan di Indonesia, yang pertama adalah teroris, kedua korupsi, dan ketiga adalah narkoba. Saat ini Indonesia pada situasi nasional darurat narkoba. Kok bisa Indonesia darurat narkoba? Ya bisa. Karena apa? Banyak. Ada 7 sebab. Yang pertama, letak geografis. Dilihat dari letak geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dan menjadi negara superveksi karena menjadi negara persimpangan. Contohnya dari Pasifik mau ke Atlantik pasti melewati Indonesia. Jadi Indonesia menjadi senternya. Kedua, populasi sangat besar di Indonesia sehingga demografis yang sangat besar menjadi potensi peredaran gelap narkoba. Ketiga, peran anak. Loh, maksudnya gimana nih peran anak? Nah iya, peredaran gelap narkoba bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang orang dewasa atau masyarakat tanda kutip anak-anak remaja, bukan, melainkan anak-anak dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba. Keempat, minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Mungkin bagi kalian-kalian yang pecandu narkoba tapi ingin terbebas dari narkoba, kalian harus tahu bahwa ketika direhabilitasi itu gratis tanpa membayar. Percayalah, gratis. Nah, yang kelima adalah stigma negatif. Stigma negatif terhadap orang yang kena narkoba atau pecandu narkoba pasti dicap jelek oleh masyarakat. Keenam,
modus operandi. Maksudnya modus operandi ini seperti apa? Kalau di film-film zaman dulu orang bertransaksi narkoba itu dari face to face, ketemu-ketemuan mereka. Bang, ada barangnya nggak? Ada nih, tok-tokan. Kalau zaman sekarang nggak. Mungkin penjualnya naruh di tempat sampah, lalu pembelinya udah tahu di situ karena mereka udah janjian. Lalu yang ketujuh, transformasi lapas. Ini yang paling menyedihkan karena apa? Seharusnya lapas menjadi tempat bagi orang-orang yang dulunya melakukan kejahatan taruh situ agar mereka keluar menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi saat ini adalah lapas menjadi pusat pengaturan narkoba. Kok bisa? Napi yang sudah ditangkap atau ibaratnya bos narkoba yang sudah ditangkap ini masih bisa mengatur bawahannya, karyawannya, karena bukan karyawan sih ya, bawahannya yang ada di luar lapas seperti itu. Nah, menurut data dari BNN Kaltim, Indonesia menjadi tempat yang baik buat jual sabu. Why? Menurut mereka, di Cina harga sabu 20.000 per gram kalau kita rupiahkan kayak. Lalu di Iran harga sabu 50.000 per gram. And di Indonesia harga sabu 1,5 juta per gram. Wow. Kalau lo punya 10 gram sabu, itu lo bisa beli motor. Dan kalau kalian beli sabu 10 gram, berarti kalian bodoh. Karena apa? Mending buat beli motor, lalu kerja, ojek online, dapat duit halal. Nah, ini dari data BNN Kaltim mengatakan bahwa 2017 Kaltim berada di peringkat 3. Maksudnya apa? Maksudnya prevalensi jumlah populasi dibagi jumlah penyalahguna narkoba. Jadi Kaltim berada di peringkat ketiga. Lalu 2018 berada di peringkat kelima dan tahun 2019 membaik berarti peringkat sekitar 26 atau 28. Ini menurut BNN Kaltim. Biasa orang yang sudah kecanduan narkoba akan lebih agresif. Orang yang sudah ketergantungan narkoba akan sulit untuk melepaskan narkoba dari hidupnya. Efek dari narkoba yaitu halusinogen. Contohnya obat narkobanya adalah ganja, LSD. Kedua, depresan, yaitu opium, morfin, heroin, metodan. Ketiga itu stimulan, kokain, ekstasi, sabu. Nah, ancaman perkembangan NPS 2019 seperti tembakau gorila. Nah, kita pernah ada tembakau gorila, saya pernah lihat di Facebook ada orang yang menggunakan tembakau gorila benar-benar kayak orang gila, kayak zombie. Lalu ada kodein juga. Nah, kondisi akibat penggunaan narkotika yaitu adaptasi tubuh yang tidak mampu menampung zat-zat seperti itu sehingga orang-orang akan overdosis, sakau, bahkan dapat menimbulkan kematian. Cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang perlu dilakukan adalah memutus mata rantai. Mata rantai apa? Mata rantai pengedarnya. Nah, cara untuk menanggulangi peredaran narkoba yaitu menangkap para pengedar. Ya pasti, nggak mungkin. Cara mengatasi peredaran narkoba kita tangkap gorengan pisang, ya nggak mungkin. Pasti kita tangkap para pengedarnya. Nah, rekomendasi untuk pemberantasan narkoba yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Bahaya narkoba harus disosialisasikan dan diadvokasikan tentang narkoba itu bahaya loh, tentang narkoba itu bisa mematikan loh, tentang ketika kamu makan narkoba mati, kamu mau masuk mana? Surga, neraka? Nggak usah berharap surga deh, pasti neraka. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan kepada masyarakat. Membentuk relawan, misalnya relawan anti narkoba. Nah, lalu berikutnya rehabilitasi.
perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi. Tempat, lalu alur atau proses ketika orang yang akan direhabilitasi itu seperti apa, atau setidaknya diberi sosialisasi mengenai mekanisme rehabilitasi tersebut. Ketiga, pemberantasan. Tanggap terhadap lingkungan sekitar, butuh adanya partisipasi dari setiap masyarakat atau warganya. Nah, sebagai warga Indonesia, entah itu ASN atau warga sipil, kita harus saling bahu-membahu untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya memberantas penyalahgunaan, tetapi melaporkan atau memutus mata rantai dari produsen, tanda kutip adalah penjual ke konsumen atau pembeli. Nah, apalagi kita sebagai dosen, kita wajib dan jangan lelah memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Tidak bisa dipungkiri banyak musisi Indonesia maupun luar negeri yang terjerat narkoba, bahkan sampai mati karena overdosis. Ya. Jadi kalau kalian mahasiswa, khususnya mahasiswa musik, pakai narkoba, ingin keren, ingin musiknya bagus, salah besar bro. Kalau kamu ingin main bagus bermusik, kalau kamu ingin menjadi mahasiswa yang pintar, cerdas dan berbakat, belajar, bukan narkoba. Apalagi musisi, kalau karya kalian ingin bagus, diterima masyarakat dan terus berkarya, jangan gunakan narkoba. Yang ada kalian ditangkap polisi. Kalau ketahuan ditangkap polisi. Oke, kalau nggak ditangkap, kalian bisa overdosis, ditangkap sama malaikat kematian, malah mati overdosis. Nah, ingat, tanpa narkoba, musik kita akan lebih baik dan akan terus berkembang. Oke, tetap berkarya. Pada poin atau konsep yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri sebuah disrupsi di era new normal ini. Pada masa pandemi ini, revolusi industri memaksa masyarakat untuk beradaptasi lebih cepat. Semua yang berkaitan dengan digital bisa menjadi kata kunci pada revolusi industri. Jika kita lihat dari sejarah, revolusi industri tidak melulu masalah bisnis, tapi juga tentang proses kerja menggunakan IT untuk mengurangi kesalahan. Revolusi industri yang pertama dimulai pada tahun 1776 setelah James Watt menemukan mesin uap. Revolusi industri yang kedua terjadi di tahun 1800-an ketika ditemukan listrik dan perkembangannya menjadi barang-barang elektronik atau barang-barang listrik. Revolusi yang ketiga terjadi pada tahun 1900-an yang berkembang pada ranah komputer dan robot. Dan kini dunia, khususnya Indonesia, sedang menyambut atau melakukan atau sedang beradaptasi dengan revolusi industri yang keempat, atau disebut juga revolusi industri 4.0, adalah penggabungan teknologi yang otomatis dengan teknologi cyber. Pada saat ini, kecanggihan digitalisasi menjadi lebih mudah diakses, tetapi perlu adanya kemauan atau kemampuan untuk belajar. Tantangan skill industri pada masa depan. Yang pertama adalah complex problem solving. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya adalah kita wajib berkreasi dan berinovasi. Karena itu bisa memecahkan segala persoalan-persoalan yang ada. Kedua, social skill. Mau tidak mau, kita harus memperkuat jaringan atau kenalan
Untuk apa? Untuk memulai kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau banyak pihak agar proses kerja semakin optimal. Ketiga, sistem skill, yaitu kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self. Strategi prioritas nasional untuk membuat Indonesia menuju revolusi industri 4.0 adalah perbaikan alur-alur material, mendesain ulang zona industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, insentif investasi teknologi, menarik investasi asing, harmonisasi aturan dengan kebijakan, membangun infrastruktur digital, dan akomodasi. Ketika ada digitalisasi, masyarakat menuntut kita sebagai ASN untuk lebih cepat bekerja, biaya lebih murah, transparansi informasi publik, aksesibilitas pelayanan tinggi. Nah, mau nggak mau, kita sebagai ASN harus bersiap dan menerima perubahan, dan kita wajib mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Pada era ini, kita harus mampu berpindah ke zona-zona belajar agar dapat mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0, lalu membagi ilmu tersebut ke banyak orang. Jadi perlu adanya revolusi kita sebagai ASN dalam melayani siapa? Kalau kita dosen, kita melayani mahasiswa. Revolusi pelayanan merupakan sebuah keniscayaan, yaitu dari irreducible service, di mana manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Dari sini berkembang menuju hybrid service, di mana inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan. Lalu berkembang lagi ke automated service, yaitu inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasikan, digitalisasi. Contoh, zaman dulu kalau kita mau pinjam buku ke perpus, kita harus datang ke perpus untuk membuat kartu perpustakaan terlebih dahulu sebelum meminjam buku. Lalu berkembang, pembuatan kartu perpus bisa dilakukan via telepon. Nanti kalau sudah jadi kartu perpusnya, kita dihubungin atau di SMS. Lalu berkembang lagi, pada saat ini ketika kita ingin pinjam buku, kita hanya bisa duduk di rumah atau duduk di kamar dimanapun itu dengan menggunakan aplikasi perpustakaan elektrik. Salah satunya adalah iPusnas. Kita hanya memasukkan email, memberikan password, lalu kalau sudah, kita bisa pinjam buku. Secara bukunya yang diberikan adalah e-book. Kita bisa membaca buku itu selama 3 hari. Ada 8 jenis inovasi. Pertama, produk. Dari satu jenis ke banyak jenis, karena produk itu selalu berubah dan selalu berinovasi. Kedua, metode pembelajaran saat ini atau metode pembelajaran saat ini dengan metode pembelajaran saat dulu pada masa lalu pasti berbeda. Ada pembaruan dan inovasi. Ketiga, proses. Contohnya biasa birokrasi, dari A harus ke B, dari B lalu ke C, dari C ke D. Tapi ketika A dan B tidak berfaedah, dia akan dipangkas. Kita langsung dari C ke D. Berikutnya, konsep. Perubahan konsep atau ide diperlukan agar
kita terus mendapatkan sesuatu hal yang baru. Berikutnya teknologi, kita melihat teknologi selalu berkembang. Lalu hubungan, menggunakan atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas sosial untuk melakukan inovasi. Berikutnya SDM, memberi pelatihan ke ASN untuk menjadi berkompeten atau lebih berkompeten. Terakhir adalah struktur orang, berkaitan dengan manusianya. Jika tidak efektif, maka dibuang saja atau membuat struktur yang baru. Nah, jadi jangan sekadar berinovasi, tetapi bangunlah ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi daerah, yaitu SDM atau agen perubahan regulasi. Itu yang dibutuhkan untuk kita dapat terus berinovasi. Perlu adanya komunikasi dan hubungan yang baik dari pelayan dan yang dilayani. Setiap kendala perlu disosialisasikan agar dapat dipahami. Pandemi ini memaksa kita sebagai dosen khususnya harus mengikuti perkembangan teknologi. Kampus lockdown dan mau nggak mau tetap diminta perkuliahan aktif. Pembelajaran bisa dilakukan via online. Saat ini aplikasi Zoom sering digunakan untuk proses pembelajaran secara daring. Dosen dituntut juga berinovasi untuk menciptakan pembelajaran via daring yang lebih efektif dan baik. Misalnya, dosen mampu membuat materi pembelajaran dan diupload di YouTube agar mahasiswa tetap mendapatkan materi. Tapi ada kendala lagi, yaitu sinyal. Sinyal smartphone setiap daerah tidak sama. Dari sini, dosen harus mampu dan bisa berinovasi. Salah satunya menciptakan aplikasi Android secara offline. Sehingga mahasiswa yang berada di kampung halaman yang kesusahan mendapatkan sinyal mampu mendapatkan materi pembelajaran meskipun dia tidak bisa mengikuti perkuliahan secara Zoom. Jika kita lihat di slide sini, seorang wanita ingin mendapatkan sinyal atau sedang belajar online sampai naik ke pohon. Nah, dari sini kita harus bisa, sebagai dosen harus bisa berinovasi dan menciptakan sesuatu hal yang lebih efektif dan membantu mahasiswa, karena mahasiswa adalah orang yang kita layani. Baiklah, pada Kemal, isu yang terakhir adalah mengenai COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru-paru. Gejala klinis yang muncul beragam seperti gejala flu biasa disertai demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otak, dan nyeri kepala, sampai yang komplikasi berat. Virus ini selalu berubah-ubah bentuknya karena virus ini baru di dunia medis. Cara penularannya ada banyak cara. Yang pertama, melalui droplet atau percikan. Percikan ini saat kita batuk, bersin, atau berbicara. Yang terbaru adalah katanya lewat udara, tapi yang lewat udara ini penyebaran virus corona masih diteliti. Berikutnya, kontak fisik. Dengan cara berinteraksi, menyentuh atau berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga, sentuhan tangan ke lubang di tubuh, maksudnya lubangnya yang lubang mata, hidung, mulut, seperti itu. Kapan harus waspada untuk mengenali gejalanya? Nah, gejala yang perlu diwaspadai yaitu gejala ringan sampai sedang, suhu di atas 38 derajat. Yang kedua,
Gejala berat. Nah, gejala berat ini adalah gejala ringan ditambah sesak nafas, pneumonia, dan gagal ginjal. Gejala tersebut disertai riwayat hidup mengenai riwayat perjalanan dari kota yang ada COVID-nya, kontak dengan orang yang kena COVID, kontak dengan orang-orang dari luar negeri, atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan dengan pasien kena COVID. Karena sekarang rumah sakit adalah tempat yang menakutkan kalau menurut saya, karena di sana banyak orang sakit. Jadi usahakan sehat dan tetap di rumah aja. Seperti itu. Nah, penderita COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, keuangan. Hal ini harus dilakukan dalam new normal, dan perlu diingat, tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Di COVID ini, perekonomian turun drastis. Karena orang takut keluar, karena orang takut beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sehingga mempengaruhi ekonomi, keadaan sosial, minimnya interaksi. Dulu ketika kita bertemu orang, diskusi, berjabat tangan, jangan tahu keteri, lalu sekarang kita mulai kayak nggak jabat tangan ya. Maaf saya lagi di rumah nih, nggak bisa ketemu, kita WA aja, atau seperti apa, via telepon atau seperti apa. Lalu yang terakhir adalah keuangan, ya, karena masalah keekonomian dipengaruhi oleh COVID, turun drastis, menyebabkan keuangannya juga turun. Nah, di dalam new normal ini, pemerintah mengajak kita untuk tetap beraktivitas seperti biasanya, tetapi baru di sini adalah kita wajib rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pasien yang mengalami keluhan ringan diharap mampu isolasi mandiri selama 14 hari. Alangkah baiknya kita tidak berada pada ruang tertutup. Kita buka jendela dan pintu. Hal ini diperlukan agar semua virus dapat mati. Mental yang baik akan menjaga kondisi tubuh. Tips menjaga kesehatan mental yaitu hanya menerima informasi tentang COVID dari sumber terpercaya dan dipastikan kebenarannya, berusaha untuk terus menjaga kesehatan, mengurangi kecemasan diri, menyempatkan menghirup udara yang segar, dan merasakan kehangatan matahari. Yang paling penting adalah selalu berpikir positif dan produktif. Itu yang paling penting, karena ya semuanya pada poin yang awal di video jurnal 1 saya sudah mengatakan mengenai kesehatan mental seperti itu. Lalu ada perubahan-perubahan mengenai istilah atau diksi di dalam dunia kesehatan atau medis yang digunakan mengenai COVID. Pada saat ini sudah pada revisi kelima. Nah, istilah yang diubah adalah PDP dan ODP kini diganti menjadi suspek. Nah, OTG diganti menjadi kontak berat. Pada gambar atau slide merupakan langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Ada 6 langkah mencuci tangan yang baik. Pertama, telapak tangan. Kedua, telapak kanan atas punggung kiri dan kanan. Ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait bagian dalam. Lalu yang keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Itu untuk membersihkan kuku juga dan membersihkan ruas jari.
Lalu yang kelima, ini jempol kanan dan gosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Ini untuk membersihkan ibu jari. Nah, yang terakhir adalah jari seperti kita makan menggunakan tangan, mengkuncup. Ini untuk membersihkan kuku. Nah, 6 langkah ini adalah cara untuk mencuci tangan yang baik atau prosedur mencuci tangan yang baik. Tentunya sebelum mencuci tangan kita wajib membasahi tangan dulu. Jangan langsung tiba-tiba langsung melakukan apa yang digambar tanpa membasahi tangan dan memberi sabun pada tangan. Nah, ketika poin 1 selesai sampai 6 selesai, jangan lupa untuk membersihkan atau mengelap tangan dengan kain agar kering. Pada masa pandemi ini, kita wajib tetap jaga kondisi tubuh. Keadaan new normal bukan berarti virus COVID telah hilang. Dia masih ada dan sampai detik ini antivirusnya masih diuji cobakan step by step. Dengan perkiraan sampai akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Ini bukan virus komputer ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang antivirusnya bisa di-download. Nah, ini virus COVID. Untuk mencari antivirusnya harus melalui prosedur-prosedur dan memvalidasikan. Antivirus ini fix bisa digunakan untuk manusia. Yang perlu diingat, tetap sehat dan bergembiralah karena hati yang gembira adalah obat. Dari pemaparan 3 isu kontemporer yang telah saya sampaikan, kiranya kita sebagai ASN tetap harus mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba dan serta turut andil dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Sebagai dosen, kita pun harus tetap berkarya, berinovasi dalam dunia pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk memajukan bangsa dengan cara mencerdaskan anak-anak putra-putri Indonesia. Dan yang terakhir adalah tetaplah waspada dalam new normal karena sehat itu mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.